Pemirsa, para pelaku usaha e-commerce yakin bahwa transaksi e-commerce nasional tahun ini bisa mencapai 700 triliun rupiah untuk semua jenis transaksi e-commerce. Apa yang menjadi dasar keyakinan bagi para pelaku e-commerce di tengah ancaman atau tantangan atau bayang-bayang bahwa ada resesi global di sekitar Indonesia? Kita saat ini sudah terhubung dengan Ketua Umum Asosiasi E-commerce Indonesia, Bima Laga. Mas Bima, selamat pagi. Pagi Mas, apa kabar? Sehat-sehat Mas Bima, kalau lihat data tahun lalu itu per November ada 572 triliun ya transaksi e-commerce. Boleh diupdate dulu Mas, sampai akhir tahun lalu itu sekitar berapa ya akhirnya total transaksi e-commerce nasional di Indonesia Mas? Iya, kita masih menunggu data yang biasa diumumkan oleh Bank Indonesia, Mas. Biasanya di Hmm, akhir kuartal 1 itu selalu diumumkan pencapaian. Tadi sudah disampaikan bahwa per akhir November itu bertumbuh sebesar 572 triliun ya. yang berdasarkan di year on year di akhir Desember 2021 pertumbuhannya itu hampir sekitar 30 sampai 40%, Mas. Hmm, Iya, iya, iya. Data yang kita pegang selama ini adalah IDEA sendiri menyelenggarakan Hari Belanja Online Nasional hmm, hmm, yang mungkin kalau misalnya saya boleh update bahwa pertumbuhan Harbolnas pada tanggal 12 Desember kemarin di 2022 hmm. kita 26% year on year, Mas. Jadi Oh, dalam satu hari salesnya itu 22,7 triliun berdasarkan riset oleh Nielsen yang kita gandeng. hmm, Dan lokal produk sendiri itu sebesar 10 triliun, Mas, hmm, dan hmm, tumbuh 14% nasional year on year. hmm, Memang pertumbuhannya ini kalau kita bandingkan di 2020 ke 2021, hmm, pertumbuhannya nggak seperti 2020-2021 karena hmm, 2020-2021 pertumbuhannya 56%. hmm. Tapi kita lihat hal itu adalah hal yang wajar. Karena kalau kita sudah di tahap yang cukup tinggi, tentunya kan kita tidak bisa berasumsi pertumbuhannya akan sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Hmm. Jadi kenapa sekarang pertumbuhannya itu diprediksi menyentuh angka 700 triliun? Iya. Karena kalau kita merasakan closing di Desember sebesar 600 triliun dan itu bertumbuh 30%, yang Hmm, artinya dibandingkan tahun lalu sekitar 40%, hmm, hmm, itu 700 triliun itu masih achievable. hmm. Dan lupakan bahwa e-commerce itu masih menjadi sektor penopang dari ekonomi digital di Indonesia gitu loh. Oke, oke. Meskipun sekarang kan kita lihat karena situasi COVID yang sudah sangat landai, jangan-jangan tidak lama lagi pemerintah akan umumkan kita benar masuk endemi atau bahkan berakhir ya situasi ancaman COVID, kan makin banyak lagi orang yang akhirnya beraktivitas luar ruang ya secara fisik dan itu termasuk belanjanya Mas Bima. Apa masih optimis bahwa transaksi e-commerce masih tetap kuat di tahun ini karena tadi faktor orang-orang itu kan makhluk sosial lebih suka bertatap muka ketika belanja begitu. Bagaimana Mas Bima? Ya, kita melihat bahwa e-commerce ini merupakan salah satu marketing channel, Mas, Hmm, yang di mana eksistensi dari kehadiran offline dan online tentunya berkolaborasi. Kita hmm, masih lihat bahwa di pandemi itu orang di-drive semua ke online karena dia tidak bisa berbelanja secara offline. ya, Tetapi apakah setelah offline-nya balik, online-nya ditutup? Enggak. Saya rasa itu akan tetap menjadi salah satu marketing channel dengan hmm, semakin berkembangnya cara berbelanja, ada live shopping, ada lain-lain gitu loh. ya, Nah, ini adalah memang harus dimanfaatkan oleh para pemilik brand dan hmm, khususnya para orang-orang yang berjualan gitu ya, hmm, hmm. perusahaan-perusahaan yang berjualan. Dengan memanfaatkan marketing channel, angka pertumbuhannya itulah yang bisa kita asumsikan bisa bertumbuh sebesar 700 triliun, Mas. Hmm, itu kalau tahun lalu kan kita melihat ada tekanan terhadap daya beli ya karena kenaikan BBM di September tahun lalu. Tahun ini masih belum tahu ya seperti apa. Apakah mungkin ada kenaikan BBM lagi? Ya kita tidak tahu situasi perang di Rusia Ukraina seperti apa Mas Bima. Itu 700 triliun itu angka yang optimis atau pesimis atau rata-rata itu ya angkanya? Kalau saya bilang itu angka yang moderat ya Mas ya. Jadi kita Moderat. Hmm, moderat, angka yang masih achievable, hmm, bukan yang optimis banget, tetapi angka yang moderat gitu. Karena kalau hmm, kita
banget mungkin angka kita sekitar 800 triliun. Oh, Diprediksi di 2025 kan angka pertumbuhan kita bisa mencapai 1.400 triliun kan Mas, yang artinya pertumbuhan tahunannya sekitar 30 sampai 40% gitu. Jadi hmm, saya rasa angka 700 triliun itu memang angka yang moderat. Betul di 2021 2022 hmm. kita ada kenaikan BBM yang itu menyebabkan memang ada sedikit respon daya beli ya yang disebabkan oleh kenaikan BBM. Ya, Tetapi ya kalau berdasarkan riset Halbonas, respon daya belinya itu terletak di luar Jawa, Mas gitu. Jadi kalau oh, masih di dalam Jawa karena ekonomi fundamentalnya mungkin sudah lebih bagus, itu hmm, tidak terlalu berefek gitu. hmm. Tetapi di luar Jawa lah yang memang berefek terhadap kenaikan BBM dan respon daya belinya kalau kita melihat, Mas gitu. Oke, Mas Bima, tahun lalu itu kan pemerintah ya di berbagai kesempatan Presiden Joko Widodo, Menteri Keuangan Sri Mulyani juga dan beberapa pejabat lain juga mengingatkan bahwa di 2023 ini tahun yang tidak mudah, khususnya di luar Indonesia tentunya Amerika Serikat, Eropa mengalami resesi, inflasi masih akan tinggi dan kalau tidak hati-hati ini bisa masuk juga ke Indonesia. Beberapa teman Mas Bima sudah mulai mengatakan, wah kelihatannya saya akan menahan diri nih untuk belanja. Ini belum terlihat ya di perilaku konsumen e-commerce sudah menahan diri untuk belanja bukan karena nggak punya uang, tapi karena mengantisipasi situasi yang tidak pasti yang katanya kalau tidak hati-hati bisa masuk ke Indonesia. Belum terlihat Mas Bima. Gini, kita melihatnya bahwa pembeliannya itu dilakukan sesuai dengan yang memang behavior dia gitu. Jadi biasanya kalau Heeh. di e-commerce itu orang tuh sebelum beli itu selalu sudah ada whitelistnya atau shopping cartnya Mas. Jadi mereka sudah Hmm. ikat tuh gitu. Nah, Mm-mm. biasanya presentasi dari orang yang sudah membeli masukin ke shopping chart sampai dia closing itu berapa Mm-mm. persen. Dan kita melihat memang secara kuantiti di Harbolnas itu ada terjadi sedikit koreksi ya yang Mm. dibanding tahun lalu gitu. Jadi kalau ini berdasarkan riset yang kita punya ya Mas ya. Mm-mm. Kalau misalnya tahun lalu orang membeli 6 kali barang dalam satu hari gitu ya di Mm-mm. Harbolnas, tahun ini berdasarkan data orang membeli sekitar 4 sampai 5 kali barang gitu. Jadi Mm. sebenarnya pembeliannya masih bagus, hanya secara kuantitinya mungkin akan sedikit terkoreksi. Tetapi Mm. kita melihatnya tahun ini Ya, justru adalah momentum di mana para brand dan juga para marketing channel itu memanfaatkan platform dari online ini. Mm. Karena kita juga kalau di perusahaan pasti kita terus memikirkan growth kan dan pertumbuhan kan. Salah satu ya. channel pertumbuhannya adalah kita dari teman-teman platform e-commerce ini, Mas. Dan Mm. kita kehadirannya adalah membantu untuk memanfaatkan pertumbuhan dari teman-teman, Mas. Ya, disebut-sebut juga Mas Bima bahwa e-commerce itu menghadapi pesaing dari sosial media yang lain ya, yang sebetulnya tidak diperuntukkan untuk e-commerce. Kalau saya boleh sebut Instagram lah ya, begitu ya. Itu mulai banyak yang berjualan lewat Instagram dan itu bisa dalam tanda petik mengancam penjualan e-commerce. Kalau Anda melihatnya seperti itu atau itu sebenarnya tidak, Mas? Kalau saya melihatnya ini adalah sosial media itu kan juga dimanfaatkan oleh teman-teman dari marketplace kan. Hmm. Semua teman-teman dari marketplace pasti punya presence di sosial media karena Oh. mereka juga punya traffic gitu dan kita Hmm. butuh traffic mereka supaya mendatangkan ke dalam platform kita. Hmm. Salah satunya adalah kita juga berjualan di sana Mas gitu. Oke. Kayak sekarang saya di hijab.com, saya Hmm. juga berjualan live streaming di Instagram, di yang lain-lain itu saya juga berjualan gitu. Hmm. Tujuannya adalah supaya kita juga mendapatkan traffic di luar dari traffic yang kita dapat saat ini, Mas. Itu sih Hmm. sebenarnya. Jadi bukan Kalau ancaman ya, itu malah apa? Komplementari atau menambah akses apa? Distribusi ya, Mas ya? betul menambah revenue channel kita bilang ya, Mas. Oke, kalau melihat di 2023 begitu optimis bisa 700 bisa 800 triliun, kira-kira apa yang mungkin bisa menjadi handicap atau tantangan bagi transaksi e-commerce tahun ini menurut IDEA? Ya, kita melihatnya, kita bukan melihatnya sebagai tantangan, tapi kita melihatnya sebagai peluang ya, Mas, ya. Mm-mm. Nah, peluang dari teman-teman yang ingin growth dan tetap menjaga pertumbuhan dari produknya, brandnya gitu loh, itu adalah sebenarnya yang bisa kita grab gitu.
Nah, jadi peluang itulah sebenarnya yang bisa kita bantu kehadiran teman-teman dari platform e-commerce itu untuk membantu pertumbuhan dari para brand itu. Hmm. Jadi brand itu kan pasti menemukan tantangan untuk growth, itu pasti. Ya, Apalagi dengan berita-berita yang memang tahun ini diprediksikan dan mereka ya. tetap ingin tumbuh gitu. Hmm. Nah, ini sebenarnya peluang dari teman-teman anggota IDEA yang bisa dimanfaatkan mereka untuk terus bertumbuh, Mas, gitu. Maksudnya mengembangkan komunitas semacam itu ya? Atau Bukan ekosistem? ekosistem, Oh, oke. ekosistem yang memang bisa kita bentuk dan juga bisa kita selaraskan untuk memanfaatkan platform dari online ini, Mas, gitu. Hmm. Kalau amit-amit ya Mas Bima, tapi kalau di tengah jalan nih di tahun 2023 ada sesuatu yang tidak kita kira seperti COVID kan tidak ada yang memperkirakan. IDEA juga sudah bersiap untuk itu tidak? Iya, tentunya kita kita terus harus selalu waspada ya dengan keadaan yang tidak menentu. Tetapi alhamdulillah selama kurang lebih hampir 2 tahun ya Mas, kita Mm-mm. sudah melewati ke uncertainty dengan keadaan gitu ya. Mm. Dan teman-teman itu juga selalu beradaptasi. Saya masih ingat banget kalau saya selalu sering cerita Mm. di pandemi awal masih ada brand yang menawarkan barangnya dengan PDF katalog gitu ya Mm. melalui chat ke saya. Mm-mm. Tetapi saat pandemi kedua gitu ya, akhirnya dia mengirimkan link bahwa dia sudah ada present. Oke, Jadi ya, perubahan itu sebenarnya ya. yang kita pikirkan untuk perusahaan dan juga usaha untuk selalu menjaga eksistensi dan pertumbuhannya, Mas. Baik, kita senang melihat pengusaha e-commerce optimis seperti ini. Semoga yang diperkirakan itu akan terjadi atau bahkan lebih ya. Untuk saat ini Amin. terima kasih Ketua Umum Asosiasi E-commerce Indonesia Bima Laga. Mas Bima terima kasih, selamat pagi. Terima kasih, Mas.